Ustazah ulang. Jadi garis bilangan semakin dia ke kiri, maka nilai bilangannya semakin kecil, walaupun lambang bilangannya semakin besar, tapi nilai bilangannya semakin kecil. Paham ya anak-anakku yang solih-solihah? Materi kita sampai di situ dulu ya. Tugas Anandaku ya, tugasnya adalah Ustazah tulis di sini ya. Tidak ada di modul ya, tugasnya ada di sini. Ustazah tulis di sini, jadi semuanya boleh melihat videonya ya, agar tahu tugasnya. Jadi tugasnya tidak ada di buku, tapi tugasnya Ustazah tulis di sini. Ya, Ustazah tidak membuat latihan, tetapi Ustazah buat tugas. Yang pertama, silahkan antum membuat ya. Silahkan antum membuat apa ya namanya ya? Membuat aplikasi atau penerapan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan bilangan negatif. Ya, seperti itu. Atau lebih mudahnya begini. Silahkan antum berikan contoh. Nah, Ustazah tulis ya. Berikan contoh. Nah, silahkan antum berikan contoh ya. Nanti tulis dalam bentuk kalimat ya. Berikan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan bilangan bulat negatif ya, atau bilangan negatif ya. Kayak yang Ustaz contohkan tadi. Ana maju 7 langkah, maka penulisan dalam matematikanya bisa ditulis dengan angka 7 saja. Ana mundur 7 langkah, maka dalam matematika ditulis dengan negatif 7. Paham ya? Nomor 1 ini silahkan membuat 5 kalimat saja, terserah antum ya. Apakah tentang suhu, atau tentang maju dan mundur, atau yang lainnya ya. Masih banyak ya contoh yang lainnya ya. Contohnya bisa saja dia berada di bawah angka sekian, di bawah angka 0. Itu juga bisa ya. Oke. Sekarang tugas yang nomor 2, urutkan bilangan berikut. Cantik banget tulisannya. Yang A, yang B, yang C, udah tutup kurung, maaf. Nah ya soalnya
Silahkan diurutkan. Terserah antum mau menggunakan garis bilangan atau mau langsung juga boleh, mana yang antum pahami ya. Kemudian tugas yang tiga aja ya tugasnya ya. Bandingkan mana yang lebih besar ya. Kalau membandingkan itu berarti kita akan mengingat tanda lebih besar, kurang dari, atau dia sama dengan ya. Kalau membandingkan maka kita akan mengingat tanda lebih besar, kurang dari, atau sama dengan ya. Yang A (20) itu ya tulisannya ya. Yang B ya, tugasnya cukup 3, 5 ini. Yang di atas silahkan 5, dibuat 5 ya. Yang nomor 2 3, yang nomor 3 2. Jadi semuanya ada 10. Ustazah kasih ini lagi supaya jelas. Yang nomor 1, silahkan antum berikan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan bilangan negatif. Ya, yang seperti saya contohkan tadi. Suhu di suatu tempat pada musim dingin yaitu derajatnya di bawah 0. Berarti dalam matematika bisa saja ditulis dengan -4, -5, atau begini. Kulkas Umi setelah saya lihat hari ini suhunya ternyata berada di kisaran -3. Ya, di bawah 0, yaitu di bawah suhunya berada di bawah 0, yaitu -2 misalnya, seperti itu ya. Nah, berikan 5 contoh ya. Kemudian yang nomor 2, urutkan bilangan berikut. Nah, ini ya diurutkan. Terserah antum mau menggunakan garis bilangan atau mau langsung sekaligus, nggak apa-apa, sama aja nilainya ya. Mengurutkan ya. Tentu dari yang besar menuju yang paling kecil ya. Nilai bilangannya dari yang besar menuju yang paling kecil, nilai bilangannya ya, bukan angka bilangannya tapi nilai bilangannya ya. Kemudian yang ketiga, membandingkan. Kalau membandingkan berarti kita akan mengingat tanda lebih besar, kurang dari, dan juga sama dengan ya. Tugas ini silahkan ditulis di buku latihannya ya. Silahkan ditulis di buku latihannya. Ditulis tugas 1. Selama ini kan tugasnya latihan ya. Yang ini tugas 1 ya. Ustazah tulis tugas 1 di buku ditulis di buku latihan. Soalnya boleh ditulis ya. Kalau nggak ditulis nggak tahu gimana ngerjainnya ya. Soalnya boleh ditulis kemudian dijawab di buku latihan. Paham ya? Waktunya lama, 1 minggu. Ya, waktunya 1 minggu. Tapi jangan menunda-nunda pekerjaan, nanti akan menumpuk ya. Ini Ustazah sudah mendapatkan beberapa data, ada beberapa ananda yang tidak mengumpul tugas. Ada tugas sains belum mengumpul ya. Tugas sains, tugas sakofah, tugas matematika ya, latihan matematika ada yang belum mengumpul. Yang belum mengumpul silahkan dikumpul. Masih Ustazah tunggu ya, silahkan dikumpul ya. Sudah kelas 6, semakin semangat dalam belajar ya. Sayang sekali kalau di kelas 6 kita semakin bermalas-malasan, apalagi mementingkan yang lain. Misalnya les renang. Les renang itu boleh, tetapi tepat pada waktunya, jangan mengganggu jam pelajaran. Atau les apa lagi? Kalau les pelajaran ya. Kemudian les sepeda, bukan les ya kalau sepeda ya, main sepeda. Astagfirullah. Boleh main sepeda tapi tempatkan pada waktunya. Jangan pada saat jam belajar atau jam tahfiz malah main sepeda. Astagfirullah.
Allah ya, sudah kelas 6 ya. Tinggal hitungan bulan lagi kita akan lulus dari SD masuk SMP. Kalau lulus, kalau nggak lulus nambah lagi di SDIT. Mau nggak kan? Nah yuk, mari kita menuntut ilmu ya, karena ilmu Allah itu sungguh luas. Semoga dalam menuntut ilmu ini adalah jalan untuk kita menuju keridhaan Allah Subhanahu, salah satu jalan untuk kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala ya. Semangat selalu anandaku yang solih dan solihah. Sampai di sini dulu dari Ustazah Atin. Ustazah akhiri, Ustazah mohon maaf kurang lebihnya ya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.